Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan Sobat ASN, perkenalkan nama saya Sandy Pratama. Saya merupakan peserta laksar di Bapelkes Cikarang golongan 3 angkatan 3 tahun 2026. Saya merupakan CPNS di Poltekkes Kemenkes Banten dengan sebagai tugas Pranata Laboratorium Pendidikan di jurusan Keperawatan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan monolog singkat yang berkaitan tentang instansi profil Poltekkes Banten, lalu tupoksi dan juga jabatan fungsional saya sebagai PLT Keperawatan. Selanjutnya adalah saya akan menyampaikan terkait dengan jenis layanan laboratorium, standar pelayanan yang harus dicapai, dan terakhir adalah komitmen saya sebagai PLT untuk mendukung tujuan instansi Poltekkes Kemenkes Banten. Yuk kita ikut. Poltekkes Kemenkes Banten adalah institusi pendidikan tinggi vokasi di bidang kesehatan yang berperan menyiapkan tenaga kesehatan yang kompeten, berintegritas, dan relevan dengan kebutuhan layanan kesehatan masyarakat. Visi dari Poltekkes Kemenkes Banten adalah menjadi perguruan tinggi kesehatan yang unggul, inovatif, dan berdaya saing global pada tahun 2044. Untuk misi Poltekkes Kemenkes Banten terdapat 5 poin. Di antaranya adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi dan profesi kesehatan. Ini merupakan salah satu tugas dan tupoksi dari Pranata Laboratorium Pendidikan di jurusan Keperawatan. Sedangkan untuk struktur organisasi Poltekkes Kemenkes Banten pada periode 2025 sampai 2029 dikepalai oleh direktur dan dibantu oleh wakil direktur 1, 2, dan 3. Poltekkes Kemenkes Banten berperan strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia kesehatan yang kompeten, berintegritas, dan siap kerja. Sebagai institusi pendidikan vokasi, Poltekkes Kemenkes Banten menitik beratkan proses pembelajaran pada penguasaan keterampilan praktik yang terstandar, penguatan etika profesi, serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan yang relevan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan. Poltekkes Kemenkes Banten menjalankan tridharma perguruan tinggi melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Tata kelola sarana, prasarana pendidikan, dan sistem pelayanan responsif serta akuntabel. Karena itu, seluruh unsur pendukung termasuk laboratorium pendidikan memiliki peran langsung dalam menjaga mutu lulusan dan mendukung terwujudnya tata kelola yang efektif, transparan, dan berbasis data. Jabatan saya adalah Pranata Laboratorium Pendidikan, yaitu jabatan fungsional yang bertanggung jawab pada pengelolaan laboratorium pendidikan agar proses pembelajaran praktik berjalan aman, efektif, terstandar, dan terdokumentasi. PLP adalah penjamin kesiapan sistem praktik, mulai dari alat, bahan, ruangan, hingga keselamatan kerja. Banyak orang mengira kerja PLP hanya menyiapkan alat, padahal sebenarnya ini pekerjaan yang menyangkut mutu layanan, keselamatan, dan akuntabilitas aset negara. Sebagai PLP, tupoksi saya di jurusan keperawatan meliputi perencanaan dan persiapan praktikum, yang mana dalam hal ini adalah memetakan kebutuhan alat dan bahan, menyiapkan set alat per kelompok, memastikan alat berfungsi, lengkap, dan sesuai skenario pembelajaran, melakukan briefing singkat bila diperlukan, dan selanjutnya adalah pengelolaan alat, bahan, dan aset, inventarisasi, kontrol stok bahan habis pakai, dan pengawasan pemakaian. Saya juga melakukan pemeliharaan, perawatan, dan kesiapan alat, mulai dari pembersihan, pengecekan berkala, perbaikan ringan, pengusulan kalibrasi, dan membuat catatan riwayat alat. Selanjutnya adalah keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium. Tersedianya prosedur, SOP K3, alat pelindung diri, alat kerja aman dan rapi. Dan yang terakhir adalah administrasi laboratorium dan dokumentasi mutu, mulai dari checklist kesiapan praktikum, logbook peminjaman, laporan pemakaian bahan, dan laporan kerusakan, pemeliharaan, serta kebutuhan pengadaan.
Lalu, apa yang akan saya lakukan untuk mendukung tujuan instansi? Saya tidak mau menjadi PLP yang hanya menjaga ruangan. Saya mau jadi PLP yang mengangkat mutu pembelajaran. Maka komitmen saya adalah membangun sistem layanan berbasis data, menstandarkan proses melalui SOP dan checklist, mendorong budaya K3 sebagai kebiasaan, memperkuat kolaborasi dengan dosen, menerapkan prinsip Smart ASN dalam kerja laboratorium. Alasan saya tetap menjadi ASN adalah saya memilih menjadi ASN bukan karena mencari zona aman, tapi karena saya ingin bekerja di sistem yang dampaknya luas, yaitu pendidikan dan layanan kesehatan masyarakat. Sebagai ASN, saya punya kesempatan menjadi bagian dari proses jangka panjang membentuk tenaga kesehatan yang akan melayani masyarakat. Dan saya sadar, untuk menjaga kepercayaan publik, ASN harus punya integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas. Jenis layanan yang diberikan di laboratorium keperawatan meliputi layanan praktikum rutin, layanan peminjaman alat dan bahan, layanan dukungan teknis saat praktikum, layanan penjaminan keselamatan dan kesiapan ruangan, dan juga administrasi mutu. Standar layanan yang harus dicapai dalam praktikum keperawatan yaitu ketepatan waktu, kelengkapan dan fungsi alat, keamanan, keterlacakan, respon layanan, dan juga kepuasan pengguna.